dengan Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan di sana, apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah yang mengenal Allah satu-satunya Tuhanmu dan Yesus sebagai utusannya. Gimana dengan ayat itu? Apa Anda lupa dengan ayat itu? Apa Anda pura lupa diri? Yahweh adalah Yesus. Digampar kamu sama orang Yahudi. Tidak ada Yesus itu Yahweh. Yahudi lebih tahu kitabnya karena bisa membaca dengan liter-litnya, dengan original teksnya. Sekarang saya tantang baca dengan bahasa aslinya. Di sini voice note, bacakan dengan jelas dan clear. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Yahweh. Monggo, jangan muter-muter kalau sama saya diskusi. Saya mau salat Jumat sampai saya tahan-tahan. Karena Anda ini selalu asumsi muter-muter. Anda tuh tidak mengerti tentang Yahudi, sudah jangan berkoar-koar. Paham Anda? Agama Yahudi beda dengan agama Kristen. Anda sok tahu ya. Itu yang saya bilang. Ketidaktahuan Anda membuat Anda semakin bodoh. Paham? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Bapak tidak mengerti kekristenan, Pak. Ya, Bapak sok tahu. Nama Bapak itu siapa? Bapak, Allah, Elohim, Adonai, namanya itu Yesus, Pak. Di Alkitab. Apa dalilnya? Buka Yohanes 17 ayat 11 12. Supaya Bapak cerdas ya, Pak ya. Jangan asal sok tahu, ngotot lagi. Memalukan, Pak. Anda yang sok tahu, justru Anda berarti nggak pernah debat dengan orang Yahudi yang membacakan surat dalam bahasa Ibrani langsung. Tidak ada Yesus itu diakui sebagai Yahweh. Apa itu? Yahweh juga nggak ada. Itu yang ada Yod-Vav-He, Yahweh, Yod-Vav-He, Hashim. Mana ada? Kamu yang sok tahu. Tunjukkan bukti dong ya. Klaim, kalau klaim bisa, semua orang bisa mengklaim. Tapi kalau bukti secara otentik yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu baru otentifikasi dari sebuah argumentasi gitu loh ya. Tolong tunjukkan deh. Yuk, Bernie tadi sudah mental ya, Pak Lamsen juga belum dijawab. Ayo silakan kamu. Keroyok saya 3 deh ya, yuk. Hei, kau yang sok tahu, saya Kristen, saya paham sejarah Yahudi. Anda yang nggak tahu Yahudi membalikkan, bro. Hei. Aduh, Yahudi ada yang Anda nggak tahu. Ketika saya tanya, kitab orang Yahudi itu emangnya Yahudi itu terbagi berapa bagian? Anda juga tidak tahu. Aduh, si bro nggak tahu tapi sok tahu, memalukan. Tanya sama si Valen, tanya sama si Billy, tanya sama si Ishak. Itu orang-orang bodoh semua tentang Israel. Tahu Anda? Saya sudah pernah berdebat sama mereka. Tanya mereka, siapa itu Khalil Gibran. Anda sok tahu, memalukan Anda ya. Tanya, ada nggak satu orang Yahudi pun yang menyatakan, yang bisa membaca kitab mereka dalam original teks Ibrani yang menyatakan Yesus itu adalah Yahweh? Bro, kamu bilang kamu memahami sejarah Yahudi, tapi kamu tidak paham, bahkan tidak bisa mengartikan secara real kitab Torah dalam bahasa Ibrani. Tidak ada kata-kata Yesus itu adalah Yahweh di sana. Gimana Anda bisa mengklaim? Kalau klaim anak TK pun bisa mengklaim gitu loh. Tunjukkan kepada saya Yesus itu adalah Yahweh secara literal, bukan secara asumsi dan muter-muter. Saya mau tanya kepada Anda dulu ya. Anda tahu berapa banyak Yahudi itu? Kitab Torah Yahudi Samaria berbeda dengan kitab Yahudi Yerusalem. Anda paham nggak ini? Kamu menanyakan saya tentang Samaritan. Kamu bertanya tentang saya tentang Yahudi, Yehuda. Apa tujuannya? Kamu pikir saya nggak tahu? Sekarang jangan mengelak dulu dengan pertanyaan saya. Jangan pakai Lukas 5, itu banyak sudah dibantah. Clear ayat yang menyatakan, akulah Yesus Tuhanmu, sembahlah aku. Akulah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Yesus berkata seperti itu. Matius 4 ayat 10 justru mengatakan ketika Yesus digoda sama iblis, dia berkata, sembahlah Allah Tuhan Bapamu, bukan sembahlah aku. Artinya di sana Yesus mengatakan dengan clear bahwa Yesus tidak berkata dia Tuhan. Anda ini lucu.
Kalau cuma Anda bilang, wah aku paham itu klaim, anak TK pun bisa. Jadi apakah Anda anak sekelas kualitas Anda sekelas anak TK, itu yang bisa menjawab adalah Anda sendiri. Tunjukkan saja, nggak perlu muter-muter. Tunjukkan ya. Emang di Al-Quran kamu ada berkata begitu? Hah? Saya ala SWT, sembahlah aku, lah pujilah aku. Emang ada? Hah? Tidak ada kan? Kenapa Anda tuntut kepada orang Kristen harus ada kata-kata itu? Anda sakit jiwa kali ya. Kalau nggak ada di Al-Quran Anda, jangan samakan nggak ada di Alkitab. Anda paham itu? Kata siapa nggak ada? Kamu nanyanya ke saya, Gi. Jangan nanya ke Islam yang lain. Tanya ke saya. Saya tunjukkan gimana Allah berkata. Akulah Allah, sembahlah aku. Akulah yang maha pengampun. Akulah yang mengurus semua pencipta ini. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Aku bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa'. Wa syaa' kursiyyus samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada di sana. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak merasa lelah untuk mengurus semua penciptaannya alam semesta ini. Ada nggak Yesus sempat berkata seperti itu? Kamu salah berkata. Kamu salah kalau bertanya kepada saya. Ya. Kan Anda masih kurang cerdas, bro. Itu kan perkataan Rasul. Tidak ada ala SWT langsung yang berbicara, bro. Kan itu yang Anda tuntut sama kami. Anda memang kurang-kurang seons Anda. Aduh, Anda itu saya bilang itu sakit jiwa di sini, sok tahu, tetapi tidak ada pengetahuan sedikit pun. Perkataan Rasul ada bilang. Terus kamu bilang semua yang dikatakan dalam Bible itu perkataan Yesus. Parameter yang Anda pakai harusnya kamu pakai kepada kitab kamu sendiri. Bahkan Paulus berkata seperti apa Paulus? Paulus berkata seperti apa? Apa kamu percaya Paulus? Aduh, bro, kamu itu yang kurang, bahkan bukan kurang 1 on, kamu kurang 99 ons kamu, ya. 9,9 on kamu berkurang. Jadi kamu jomplang sekali kapasitas kamu. Anda tidak, makanya saya bilang Anda tidak mengerti kekristenan. Dari tadi Anda berbicara, sok tahu tentang kekristenan. Ketika saya tanya, Anda tidak mengerti. Jelas Alkitab itu perkataan Tuhan. Anda paham? Itu jelas karena apa? Di Alkitab tertulis firman Allah. Firman Allah. Firman Allah itu terus yang tertulis. Ketika anak Allah itu menjadi firman, langsung dia yang berbicara. Anda paham? Itu parameter yang saya pakai. Ketika saya tanyakan, Anda tidak bisa memalukan Anda, bro. Tapi sok tahu tentang kekristenan. Ayat Al-Quran Anda nggak paham. Itu namanya memalukan. Anak Allah di mana? Allah beranak. Iya, melalui Maria, itu kamu. Terus Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman menjelma menjadi manusia, firman seperti itu. Itu yang kamu andalkan. Coba yang clear. Saya sudah debat dengan ratusan orang Kristen dan tidak pernah bisa menunjukkan ayat secara clear di situ. Anda tidak perlu muter-muter. Lawan debat Anda bukan anak TK. Ya bisa Anda giring dengan asumsi dan muter-muter. Tunjukkan saja. Kalau memang Anda yakin kebenaran Yesus itu adalah Tuhan Allahmu, tunjukkan ayatnya, tunjukkan eksistensinya dalam sebuah penciptaan Allah semesta ini. Apakah dia mencipta gunung, apakah dia mencipta langit? Silakan. Cari aja Pak di Alkitab, kalau ada tulisannya Tuhan, T-nya huruf besar, huruf kecil itunya Pak. Kalau Elohim, A-nya huruf besar, Allah itu Pak ya, itu artinya Elohim gitu Pak. Kalau T huruf besar, habis huruf kecil semuanya, itu namanya itu Adonai ya Pak ya. Itu Pak, carilah Pak di Alkitab, banyak sekali Pak. Ripai, ajaran Kristen itu kan berkelanjutan. Kamu harus baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, ketika Yesus
turun ke bumi karena aturan-aturan Torah itu nggak mampu dilakukan oleh orang Israel. Datanglah Yesus ke bumi untuk menggenapinya. Apa yang digenapi? Dia menambah hukum kasih. Tahu kamu arti hukum kasih itu? Itulah penggenapan kedatangan Yesus. Ya Rifai ya, supaya kamu tahu tidak ada lagi mata ganti mata, kuku ganti kuku, apa semuanya ajaran-ajaran yang lama itu sudah dihapus. Makanya sampai sekarang itu kan tidak ada ajaran itu setelah Yesus datang. Begitu Rifai ya, supaya kamu paham kekristenan. Masa sebuah eksistensi Tuhan, huruf besar, huruf kecil? Gimana dengan huruf aslinya? Kenapa kamu tidak mempelajari aja Ibraninya sekalian? Saya kangen dengan orang-orang Kristen yang berdebat ketika membacakan ayat-ayatnya, membacakan Ibraninya, baru terjemahnya. Seperti kami Islam, ketika berdebat dengan dalil Al-Quran, dibacakan Al-Qurannya dulu, baru terjemahannya. Itu artinya memahami secara literally, secara original teksnya. Ya, masa eksistensi Tuhan hanya berdasarkan huruf T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kalau T-nya besar, U-nya kecil, itu adalah lain artinya. Apa artinya itu? Menggenapi apa merubah atau mengurangi? Kalau Yesus sendiri aslinya memang menggenapi, saya percaya, karena Yesus itu adalah utusan, dan utusan urut-urutannya selalu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya sampai disempurnakan oleh Muhammad SAW. Ada ayatnya, telah kusempurnakan. Nah, sempurnalah ketika ajaran terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW meneruskan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nah, sekarang Kristen bukan menggenapi tapi merubah-merubah. Bagaimana Yohanes 17 ayat 3? Apakah hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Tapi Paulus di dalam kisah 1 para rasul mengatakan Yesus adalah Tuhan. Gimana nggak kontradiktif? Di itu Yohanes 17 ayat 3 yang dikatakan Yesus sendiri mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dan malah Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Gimana mau menggenapi? Itu merubah namanya, bro. Bapak itu nggak ngerti kekristenan, saya ajarin lagi ya Pak ya. Bapak kan baca 17 ayat 3 utusan, itu benar dia utusan Pak. Selagi di bumi, gelarnya itu bukan utusan aja Pak, ada rasul, ada nabi, ada rabi, ada guru, itu gelar-gelarnya Pak. Siapa yang kami sembah? Siapa Yesus sembah? Anak Allah itu sembah? Bapaknya. Nah, bapaknya itu siapa namanya? Baca lagi Pak di Yohanes 17 ayat 11, 12 Pak. Supaya Bapak cerdas. Nama Bapaknya Yesus itu, Yesus juga. Mereka itu satu nama, antara Bapa dengan Anak Allah itu satu nama. Yohanes 17 ayat 11, 12. Dan satu roh. Yohanes 10 ayat 30. Begitu ya Pak ya, supaya Bapak cerdas. Nah, kalau Bapak menggunakan ayat itu supaya Bapak cerdas lagi, saya katakan di Yesaya dikatakan di sana ya, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan Allah yang dibentuk setelahku. Bagaimana mungkin Elohim, Yasim, Yahweh sudah mengatakan itu, tiba-tiba muncul mak jebrot Yesus sebagai Tuhan dan mengaku itu adalah anaknya. Aneh. Kamu yang tidak tahu ya. Jangan sok ngajarin, kamu yang tidak paham. Ya, kamu yang tidak paham kekristenan. Buktikan kalau kamu paham, buktikan. Segala argumentasi kamu sudah saya bantah. Ya, gimana dengan ayat yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku? Ayo, tunjukkan. Come on. Memang tidak ada dibentuk. Bapak makanya tidak mengerti tentang Alkitab, Pak. Memang tidak dibentuk, kan Bapak tetap di surga. Kan anaknya yang dikirim. Aduh. Itulah saya bilang, kalau Bapak mempelajari Alkitab itu tidak paham, Bapak cukup bertanya, jangan mengambilkan kesimpulan apa-apa, Pak. Memalukan. Memang tidak ada dibentuk, kan Bapak tetap di sorga, anak Allah tetap di bumi, dia mengutus itu. Aduh, apa sih salahnya Pak? Gak ada Alkitab itu salah. Ya Pak ya, Bapak belajar lagi lah supaya cerdas ya. Mudah-mudahan Bapak masuk Kristen, mengerti tentang firman Tuhan. Oh gitu, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Udah ya, karena memang tidak ada yang dibentuk. Berarti Yesus itu dibentuk loh. Yesus itu dibentuk 9 bulan dikandung ya. 9 bulan menikmati asupan dari rahim Maria. Terus netek ya. Tuhan netek loh ya. Jadi
Anda kontradiktif dengan pengajaran Anda sendiri ya. Aku sholat Jumat dulu ya. Tinggal. Dari tadi ayat kamu yang saya tanyakan nggak belum karena kamu jawab ya. Ayat yang menyatakan secara clear Yesus itu adalah Tuhan nggak ada. Jawabannya nggak ada. Ya, iya kami Kristen memang tidak ada ayat itu. Kami cuma dengan dengan asumsi kami bahwa Yesus itu Tuhan. Udah jawab itu aja. Gampang kok sama saya. Ya Kak, waktu Yesus sembah itu adalah Bapaknya yang bernama Yesus. Itu ke Bapa, cerdas-cerdas Nama Bapa sama nama anak Allah itu satu nama mereka. Paham? Saya ulangi terus supaya Bapak itu cerdas. Bapa dan anak Allah yang ada di bumi itu mereka satu nama, namanya Yesus. Roh mereka itu satu. Yohanes 10 ayat 30. Kan tadi sudah saya kasih. Bapak gak paham-paham ya. Memang kami menyembah Bapa yang bernama Yesus. Anda tidak tahu memang karena Anda gak cerdas, Anda tidak yakin, dan itu bukan iman Anda. Anda selalu mengambil kesimpulan yang salah. Makanya saya bilang kamu tuh harusnya hanya bertanya tok. Paham ya? Bro. Jangan muter-muter bro. Ya, kasih ayatnya secara jelas. Tadi saya ketika Anda bertanya saya jawab dengan bahasa aslinya. Ya, di atas saya sudah bacakan dengan bahasa aslinya dan saya kasih keterangannya. Sekarang kasih ayat secara bahasa aslinya. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Maha Pencipta. Yesus tidak mengantuk dan tidak tidur mengurusi alam ciptaannya. Apa kontribusi Yesus dalam penciptaan alam semesta ini? Apakah Yesus mencipta langit? Apakah Yesus mencipta bumi? Ayo, dengan bahasa aslinya, ayat aslinya, bacakan seperti saya bacakan ya. Nggak usah muter-muter kalau diskusi sama saya ya. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya kami sebut dia YHWH atau Hasem. Orang Kristen itu dekat dengan Hasem ini, kami panggil dia Bapa. Nama Bapa kami itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Buka 17 ayat 11-12. Paham ya, bro? Gimana dengan Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan di sana, apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah yang mengenal Allah satu-satunya, Tuhanmu dan Yesus sebagai utusannya. Gimana dengan ayat itu? Apa Anda lupa dengan ayat itu? Apa Anda pura lupa diri? Yahweh adalah Yesus. Digampar kamu sama orang Yahudi. Tidak ada Yesus itu Yahweh. Yahudi lebih tahu kitabnya karena bisa membaca dengan liter-litnya, dengan original teksnya. Sekarang saya tantang baca dengan bahasa aslinya. Di sini voice note, bacakan dengan jelas dan clear. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Yahweh. Monggo, jangan muter-muter kalau sama saya diskusi. Saya mau salat Jumat sampai saya tahan-tahan. Karena Anda ini selalu asumsi muter-muter. Anda tuh tidak mengerti tentang Yahudi, sudah jangan berkoar-koar. Paham Anda? Agama Yahudi beda dengan agama Kristen. Anda sok tahu ya. Itu yang saya bilang, ketidaktahuan Anda membuat Anda semakin bodoh. Paham? Tadi sudah saya jelaskan 17 ayat 3 itu betul dia utusan karena anak Allah. Beda dengan Bapa. Mereka itu satu roh dan mereka itu satu nama. Anda itulah otaknya belum nyampe atau gimana ya? Gak tahu saya menjelaskan. Ya, anak Allah yang di bumi, yang bergelar firman Allah, yang bergelar utusan, yang bergelar rasul Allah itu namanya Yesus. Bapa kami yang di surga itu namanya Yesus juga. Kan saya kasih ayat dia. Susah Anda daya tanggapnya kurang. Anda cuma muter-muter lagi dan tidak menunjukkan ayatnya dan tidak dibaca dengan bahasa aslinya dan diterangkan dengan benar ya. Anda bukan lawan saya. Ya, Anda cari lawan yang lain. Kapasitas Anda belum nyampe. Kamu bilang otak saya belum nyampe. Sedangkan jelas ketika ditanya tentang dalil yang secara hiperlich, secara bukan multitafsir, bukan metafor, Anda muter-muter. Bacakan ayatnya secara Ibrani dan jelaskan secara clear ayatnya ya. Oh, mereka mempunyai satu roh. Yesus lahir ke dunia, rohnya itu minjem dari roh Bapa. Ini logika apa? Logika apa ini?
ketika aku buka topeng kebohongan lu, kebodohan lu, lu bilang Anda tidak lawan, ya tidak apa-apa. Saya tidak mencari lawan. Saya hanya menjelaskan Alkitab yang saya percayai, Alkitab yang saya imani, itu yang saya jalankan, bro. Ya, saya sorry, saya tidak mau cari lawan sama siapapun. Saya hanya menjelaskan supaya Anda jangan tersesat, supaya Anda berjalan dalam jalan kebenaran yang telah diajarkan Yesus, jalan yang lurus itu. Anda paham ya? Coba kasih literatur rabi. Kalau Anda mengatakan Yahudi ada nih, kasih literatur rabi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Udah, jangan banyak muter-muter. Terlalu banyak Anda muter-muter, semakin Anda tersesat terlalu jauh. Kami tidak percaya sama rabi-rabi Yahudi. Kami percaya kepada pengikut Yesus Kristus. Anda ini aja tidak mengerti, tapi sok mau berdebat dengan saya. Memang Anda tidak lawan saya, tapi demi untuk mengajarkan Alkitab yang benar, saya ladenin Anda. Karena dari tanggap Anda dari tadi, mungkin ada 10 atau 12 kali saya kasih tahu nama Bapa dengan nama anak itu sama, roh mereka itu sama, tapi Anda tidak pernah tanggapi. Ya tapi sudahlah, kalau memang udah tanggapnya kurang, ya kayak begini, saya harus sabar. Begitu ya bro ya. Ya sudahlah bro, pergi kau sembahyang dulu bro, sana. Aduh Pak, masih muter-muter lagi. Ayo tunjukkan tantangan saya. Monggo jelaskan ayatnya, bahasa secara Ibrani. Anda mengatakan Anda menguasai apa sejarah Ibrani, ya pasti menguasai dong bahasa Ibrani dong. Ayo bacakan ayatnya secara clear. Yuk di sini, saya buktikan nanti. Ya, Muslim banyak yang bisa baca Ibrani. Ya, ayo, ayo. Memang kamu gak percaya rabi-rabi Yahudi, walaupun mereka memahami, ya. Ya, mereka memahami tapi kamu nggak percaya. Kenapa? Kamu percayanya sama orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi, Roma, yang memang punya sejarah panjang tentang ajaran-ajaran agama pagan. Aduh bro, saya tinggal dulu, saya sholat. Saya nunggu kamu ngeluarin ayat dengan bahasa Ibrani dan secara clear menjelaskan Yesus Tuhan. Kamu nggak keluar-keluar. Kamu simpan di mana atau emang nggak ada? Ngomong aja kalau nggak ada. Saya tinggal dulu ya. Cari ya sampai mampus pun nggak ada.